ketika Anda memikirkan untuk menikah, semalam saya katakan sama orang berdua, pikir-pikir dulu, ini belum kita resmikan, masih bisa gagal. Kalau kamu menunggu dengan seluruh tidak bagaimana, lanjut terus. Soalnya pernikahan itu adalah titik awal, titik nol memulai hidup baru yang selama ini masing-masing individu sekarang sudah menikah, dua individu itu dipersatukan menjadi satu. Nabi ayat kuna sadili mo sahalat ni baro, sahalat ni parukwanino, sahalat ni bawaino, lomo ni parukwanino di dirina, lomo ni bawaino di dirina. Tapi ketika pernikahan itu dimulai, yang dua dipersatukan menjadi satu. Dari saja. Dua dari saja. Allah di Muhammad mempersatukan dua yang berbeda, yang tidak akan pernah sama, akan menjadi jalan bersama, akan menjadi satu tubuh. Sada di perjalanan. Jadi gampang-gampang susah loh, ampun-ampun. Itu gampang-gampang susah. Enggak ada rumah tangga langsung diterpa gelombang badan. Enggak ada rumah tangga langsung diterpa gelombang konflik. Kenapa? Karena memang laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk yang berbeda. Karena apa? Karena dua individu yang berbeda, dua ego yang berbeda dipersatukan menjadi satu. Merdana satu tujuan, rapi dulu, rapi duluan. Jalan di perjalanan menuju sifatnya ada gelombang-gelombang yang mungkin menghantam perjalanan menuju bahwa alam ini sebagai manusia baru dalam kitab Efesus ini. Paulus mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Itu kuncinya betul ketika dua yang berbeda tadi, ketika dua ego yang berbeda tadi dipersatukan menjadi satu. Maka yang pertama, ramah seorang terhadap yang lain. Ramah seorang terhadap yang lain. Ada beberapa orang hendaklah kamu murah hati. Murah hati itu bukan hanya sebatas suka memberi. Itu kalau orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi. Memberi apa yang dia miliki, memberi materi yang dia miliki. Lain di pada satu hukum Paulus mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bagas keras yang suka memberi materi, keramahan itu adalah suka memberi keramahan, suka memberi hati, mengalih pemakanan, mengalih pardopakan nanaminal, mengalih hina nanaminal. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Semalam sudah kita bahas perbedaan laki-laki dan perempuan itu. Perbedaan dalam pendekatan masalah, perbedaan dalam pekerjaan, perbedaan dalam pembentukan cita-cita, perbedaan dalam komunitasnya. Dan memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Allah dulu pakai kami hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah suami itu ramah terhadap istrinya, hendaklah istri itu ramah terhadap suaminya. Allah yang semua kamu berkata, kalau bersama ada keluarga nomor suami istri, kebetulan kami jodoh suami lawan bisa ada instansi. Jadi alami sesuatu hal mengalami orang sehat, masalah dan dan kerja seperti jalan jari ini
lama nanti di pasar, masuk pangkalan golongan saran kemenangan tahun di pasar. Ini rumah inangkan kalau itu rumah sakit golongan. Beda itu komplek masuk kantor. Mana itu? Ini kurang sangat itu beda. Kan kesepian kalau nggak masuk itu di kantor. Itu kan orang humoris. Tapi kenapa di kantor? Dan kalau itu tidak datang ke kantor, kan kesepian. Kita boleh beda kalau soal itu. Ini kan kalau kantor umum harus punya bijinan kalau buruk begitu. Masih mau lu halak gue ngekil alai mau lu pacupang di bagas libat dan gue binatang. Kenapa? Itu lo kalau makan kau ni semua ni mau lu pulungan di gue ngekil juga alai badan lo pasangan di gue juga atau di bagas dan gue ngekil mau lu ada lo pungkel lagi halak gue binatang dia jajan lagi halak alai mana dia ngekil di gue jajan gue dan semua alai mengibu jajan gereng jauh jajan tidak ada uang. Saudara-saudara betul keramahan ini bentuk dulu dari rumah tangga, bentuk dulu dari pasangan suami istri. Jangan ramah kepada istri orang lain, jangan ramah kepada suami orang lain. Moloso dibentuk sebagai keramahan ini di banggasan keluarga. Kalau itu ketika keluarga itu, ketika rumah tangga itu dibentuk di dalam keramahan, maka seorang suami akan merindukan keramahan istrinya, dan maka seorang istri akan menginginkan keramahan suaminya. Perjulu siang rumah tangga. Kesembilan, lalu kalau kita begini si finansi saudara, kalau kita begini. Ove finansius melomok waktu terpenuh dari semangat itu semua ramah terhadap pasangan itu sebagai manusia. Yang kedua penuh kasih dibumi kolom rohani penuh kasih. Ini sendiri kalau pacaran, pacarannya kenalan gimana? Pertama kenalan ini susah banget. Lalu ada janjian, rupanya ketika janjian, tapi pacaran-pacaran berjalan dari sini. Rupanya sampai berjalan. Pura-pura sih berjodoh, atau jadi cinta orang. Sekarang orang sudah berjodoh sama-sama anak. Waktu juga sangat menunjukkan anak sama-sama. Yang pertama jadi cinta, yang kedua menerima jadi cinta itu. Nah, proses kesatuan pernikahan tuna dan dua didorong dan didasari kasih mes. Diujar kolom rohani. Semua orang menjadikan, nah pasti sebelum pernikahan sebelum saat pernikahan itu si finansial contoh aku mencintai. Bunyi dia musisi cindioma aku juga mencintai. Gitu ya. Lalu sama-sama mencintai. Kalau ini dapat penuh kasih mesra. Gue kolom rohkan penuh kemesraan. Itu liku-liku di rumah kau yang kalau terkadang ibu adalah maka kolom rohkan. Jangan kasih mesra itu hilang. Kalau di depan Madam Teresia sama kenapa orang yang cerita itu ngomongnya pelan-pelan? Masa harap ada dicintai Kamu dua di makan-makan misalnya pelan-pelan ya. Itu ada orang yang cinta
keras-keras ngomongnya. Jorok lebih benar, kan keras-keras ngomongnya. Masa? Kenapa ini? Yang marah-marah itu keras-keras ngomongnya. Yang jatuh cinta itu pelan-pelan dong. Kemudian puji tega saya, kasihan, mami, lalu nanti kalau sayang, mami, mami nanti kenapa? Karena memang orang yang jatuh cinta itu, orang yang cinta itu dimasukkan ke dalam hatinya, masuk tugas orang. Karena sudah dimasukkan ke dalam hatinya, yang keras-keras katanya. Tetapi orang yang dimarahi itu dikeluarkan dari dalam hatinya, maka dia jauh. Karena dia jauh dari hatinya, maka keras-kerasnya. Oleh nama pengarang dan Edison, hendaklah penuh kasih emas di bagasan Allah, di bagasan nama saya jual-jual, di bagasan nama saya. Ada si Batak pembina yang pasangan 3, dia sudah tertidur di dalam. Aku dulu mau diberitahukan, dia adalah orang yang saya cintai. Dia adalah orang yang saya cintai. Jadilah mana orang Eropai di negara itu mulu paham. Makanya berdua di finansius di sini jadikan kasih mesra itu sebagai pemikat di mulut di makan orang. Dia adalah orang yang saya cintai. Semalam saya katakan istilah suami itu adalah laki-laki bagi istrinya, dan istri itu adalah perempuan bagi suaminya. Laki-lakiku dan perempuanku. Yang ketiga, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Saling harus mengampuni finansius. Apa mengampuni? Memaafkan. Apa memaafkan? Cinta. Mengampuni. Memaafkan, mengampuni, memaafkan. Alai dari kata memaafkan ini umat saya dari terjemahan kata ini disebut forget. Forget itu melupakan. Maka mengampuni itu adalah unsur yang pertama dalam mengampuni adalah melupakan. Apa yang membuatmu sakit hati, lupakan. Itu mengampuni. Apabila suami menyakiti hatimu dan kamu mau berbaik dengan dia, maka lupakan apa yang membuatmu sakit. Apabila istri menyakiti hatimu dan kamu ingin mau berbaik dengan dia, maka lupakan apa yang membuatmu sakit. Maka unsur ketiga di parwakan unsur mengampuni, unsur melupakan. Apa yang membuat kita sakit hati jangan disimpan sakit hati itu. Maka lupakan unsur-unsur yang menyakiti itu dan ingat unsur-unsur yang menyenangkan. Oh ini loh. Lalu bangun nama baik kacik orang. Alai imot-imot nama baik sonara. Itu nama orang. Jadi rokok lalu bangun nama baik kacik orang. Alai imot nama baik sonara. Maka unsur melupakan itu umat saya kodoh di dalam mengampuni itu. Kan tikros kalah mengampuni. Mulut saya diingat tuh binatang sehingga diorangkan. Maka orang yang mengampuni itu adalah orang yang mampu melupakan rasa sakit. Duduk kalau kayak gini bro, cik lagi ini. Mau saya ngomong dong. Dia ngomong boleh apa harus? Alai kalau bingung menahan cinta bila ini.
alaiha biqawli jalanan jadi waktu selesai. Maka di saat kita selesai dengan persoalan kita sendiri, kita selesai dengan masalah kita sendiri, lalu ketika selesai dengan masalah kita sendiri, maka kita bisa beranjak mengampuni satu dengan yang lain. Harus tidak bisa cuti. Kalau salah hilang, ya hilang dan tetap maaf. Dan minta maaf itu adalah minta untuk dimaafkan. Dan orang yang diminta untuk dimaafkan adalah meminta agar dilupakan apa yang menyakitinya. Makanya jangan simpan dendam, jangan simpan amarah. Hidup di Yesus orang mazlum minta bataniai sesuatu berhubungan. Amarah itu bisa, tapi jangan simpan amarah dan dendam di mulut. Allah kamu berpakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Rasulullah 3 hari dari kita tinggal Maka Lalu kalau hari pertama dulu bilang orang ini. Hari kedua orang kan berdoa mulai bisa tidak dengan namanya orang. Hari ketiga sebenarnya malam seperti ini. Tidak ada yang tidak pernah marah dalam perkara. Tapi jangan disimpan dengan amarah itu. Ada mempermalukanlah. Si suami kerja, si istri tidak kerja. Si suami ini pagi-pagi harus berangkat kerja dan dia bawa perlengkapan makanannya contohnya. Dan si istri harus mempersiapkan perlengkapannya. Ada maksud belikan dari sore ini. Bumi Sabtu pun kira masalah belikan rumah suatu ini baru yang berbulan tahun. Allah saya kelewat 5 tahun dan bui mana dicat suruh dicat. Amarah suruh dia dibayar dan dicat. Ikut juga suruh dicat. Bui juga di mana maka rotas kira masuk pakulingan. Bui di surat di mana bagi rotas ya. Nah saya itu kalau kita sudah papi mana di Anggung menolak korelasi di mana kan pakai ini dia, namilan dia. Bangunkan saya besok pukul 5. Surat. Jika aku tidak mengingat saya jam ini, tidak boleh mengingat saya jam 5. Bumi juga ingat tema tongkarolas atau organ di surat saya. Bangunlah sudah pukul 5. Jika aku tidak mengingat saya. Tidak boleh jam 8 pagi si suami terbangun dari atas langsung pukul 5. Saya menjadi korban yang rumah tangga itu. Nah pastilah tadi dia pakai bisa dari ini. Nah pasti potong gaji masa dari daerah pasti dari itu. Demi keluarga ini yang kehilangan gaji satu hari. Karena apa? Karena mendendam amarah itu. Alami bagian dapat hubungan di sorga. Hendaklah kamu saling mengampuni. Atau di Yesus kalau securi di permatasan terus. Juga itu bukan kontrak antara laki-laki dan perempuan, tapi pernikahan adalah perjanjian antara manusia dan Allah, dan perjanjian itu akan disudahi oleh kematian. Tuhan tidak berdoa maka tunjukkan dulu pada orang kami seluruh mobilitas untuk perkembangan bangsa. Allah sudah balas mereka. Allah sudah segera berada dulu waktu itu. Dalam Allah sudah segera. Lalu negara dulu perkembangan kau. Dalam Allah gabe kepala perkembangan kami. Amuni bersama. Kemuliaan wajah setiap orang berikan bersama. Saya suka guru asih banget. Begitu tentang mengenal saudara dalam pergumulan budaya. Saya mau apa kamu atau kami suku tong
roti dalam naumi di bagasan kauju hari ini dari Allah. Amin. Baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa yang mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada kita. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah pada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan sesama. Karena itu, hendaklah kamu menjadi orang kepada Tuhan, penuh cinta kasih, penuh keramahan dan kerendahan. Hendaklah kamu saling membantu dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada dia, Finansius Antoine, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini untuk menyaksikan bahwa saudara menghendaki Cindy Putri Permatasari Sitorski menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan
melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk memahami dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Bujur ya. Dan ini saya bertanya kepada pengantin perempuan yang telah dipilih oleh saudara Finansius Al-Quran ini menjadi teman hidupnya. Bersedekah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini untuk menyaksikan bahwa saudara menghendaki Finansius Al-Quran ini menjadi suaminya. Bersedekah saudara mengasihinya dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedekah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian. Masuk-masuk dalam dirangkumi Tuhan di batang. Sedang Tuhan di batang bukan Tuhan berjalan asli atau anak. Di depan Tuhan di batang bukan Tuhan jalan di pasau rumah damai. Buat saudara kami Finansius Aritonang dan buat saudari Siti Putri Permatasari Bonus. Gereja kita KBP Batam melalui sebuah lingkungan di Bolanang mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru sebagai cenderamata dari gereja kita KBP Batam. Gereja memberikan sebuah kita dengan harapan di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup, agar kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati rumah tangga saudara kami Finansius Aritonang dan saudari kami Siti Putri Permata Sari. Amin.